Shen Guoqiang terkaya Qingzhou pulang hari ini. Pengaruhnya besar bagi ekonomi nasional. Selamat datang, Pak Shen. Selamat datang, Pak Shen. Pak Shen, ada kabar putri. Cepat katakan. Selama 20 tahun ini, dia diadopsi oleh seorang pengemis tua. Bagus, kita jemput putri sekarang. Hari ini direktur kembali. Tidak boleh masuk. Maafkan aku, Bang. Jika tidak kirim air hari ini, saya tidak akan dibayar. Tolong masuklah. Aku saja. Kamu masih kecil. Ayah, aku ingin cepat besar dan bantu cari uang supaya ayah nggak capek-capek lagi. Ini aku. Bukan ayah. Nona, tunggu. Ada keperluan apa, Tuan? Kamu mirip almarhumah. Maaf, Pak. Wajahmu sangat mirip. Ayah baru saja menelepon. Aku harus segera pulang. Jadi, kamu punya ayah. Rupanya aku salah. Ayah. Aduh. Huan. Pusing sekali. 1, 2, 3, 4. Berselingkuh di depan ayahku. Tak tahu malukah kau? Kalau sudah ketahuan, cepat tanda tangani surat cerai ini. Surat cerai ini. Kau cuma pengantar air rendahan. Tak pantas untuk Kak Ming. Tanda tangan sekarang. Anak haram tanpa ayah ibu. Berani sebut aku perempuan di depan ayahku. Yes, kau masih manusia. Berani pukul pacarku. Kau ingin benar-benar mati. Yo! Huan PKVK. Hei, Luyun Huan. Kau bukan anak pemulung ini. Bukan perempuan? Apa? Diam. Matanya. Aku rela kerja 3 pekerjaan hanya untukmu. Kau balas begini, Luyun Huan. Diam. Wanita lahir dari ibu tapi tak tahu budi. Jangan pura-pura jadi korban. Kau mana bisa saingi Nona Zhang? Zhang keluarga elit top 10 Qingzhou. Beruntung bisa menikahi Putri Wan Qiu. Keberuntungan Song Himing. Song Himing. Memaksa jadi menantu kaya. Kau menjijikkan. Kamu lebih menjijikkan. Bau kemiskinanmu membuatku muntah. Kau tak pantas di sini. Tanda tangan dan pergi sekarang. Bau miskin. Song Himing. Kau lupa ya? Kau lebih miskin. Pakaianmu. Celana, sepatu. Bukankah semua ini belianku? Aduh. Kira-kira beli baju untuk minggu lalu bisa sombong. Kalau sudah menikah dan kau resmi masuk keluarga Song kami. Kau sampai langit-langit begitu. Bukan cuma baju yang kubeli. Keluargamu pemalas. Keluargamu hidup dari keringatku. Sekarang, jadi kau mau usir aku? Dasar tak tahu malu. Kau yang lebih hina. Dia sudah membuangmu. Masih berani memaksa segala. Mau aku tanda tangan. Begitu. Cerai. Pimpe. Jangan harap aku rela. Pasangan mesum. Dasar tak punya malu. Berani robek surat cerai? Biadab. Jangan panggil aku ibu mertua. Kau tak layak. Wan Qiu menantuku.
Tanda tangan sekarang. Aku habisi dia. Sampah tak berguna. Hahaha. Pukul aku. Jangan pukul ayahku. Sial. Setelah tanda tangan. Pergi sekarang. Baju. Pergi ya? Kenapa aku harus pergi? Ini rumah pernikahanku. Siapa bilang rumah ini milikmu? Lihat baik-baik. Sertifikat atas nama Xia Chunhua. Ini milikku. Rumah ini kubeli dengan keringatku. Kok malah atas namamu? Harusnya memang namaku. Anakku nggak butuh. Betul. Setelah aku menikah dengan Wan Chiu, aku akan pindah ke Villa Wan Chiu. Rumah ini nggak ku butuh. Tentu saja untuk ibuku. Uang susah payahku untuk merawat ibumu. Dikasih baik malah ngayal. Biarkan ayahku, aku pergi. Nggak mau. Pantas. Nggak kapok ya? Anakku, cepat usir mereka dari sini. Jangan kotori rumah kami. Ayah? Hahaha. Ram, Ayah! 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 Tolong! Tolong! Pak, ayah saya terluka. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan ayah saya. Dia pemulung, wajahnya berdarah, jangan kotori mobil saya. Ayah! Ayah, tahan. Aku gendong ke rumah sakit. Ayah, bertahanlah sebentar lagi. Dokter segera datang. Yo, ini kan mantan kakak iparku. Tianqi, tolong aku. Feng Huang hampir tak tertolong. Lurung Huan, masih akrab panggilanmu. Kau dan kakakku sudah cerai. Sekarang kakak iparku adalah Putri Grup Zhang, pemilik rumah sakit ini. Kau. Siapa lo sih? Tianqi, kumohon, selamatkan ayahku. Aku rela lakukan apapun. Oh? Gitu ya? Kalau kau puaskan aku hari ini, aku akan selamatkan ayahmu. Aku habiskan ini. Ayah! ngirim undangan malah lihat adegan menarik begini. Keren banget, adik. Lucu bener. Hei, Lu Yun Huan. Ini adalah undangan pernikahan kami. Aku dan Kak Ming. Bagus tidak? Laki yang kubuang. Kau berebut. Undangan kubuang. Kau simpan. Sang Wan Qiu. Kau lebih hina. Bajingan. Kubakar mulutmu. Ya, benar. Perempuan tak diinginkan. Kubunuh kau. Tak ada yang peduli. Jangan pergi. Dadah-dadah, ah. Ayah. Tianqi, kumohon selamatkan ayahku. Wujud. Aduh, tentara Jepang datang cari Jinsuo. Oh, ini. Suaramu kecil, tak ku dengar. Oh, ini. Sudut ini sangat bagus. Aku bukan bayi, aku mau pipis. Tetap belum puas ya? Biar aku senang. Setelah bantu ayahmu, bukan aku. Bukan ayahmu. Kakak, jangan menangislah.
Cepat ambil. Paling. Halo. Sunpu. Ayah, alamak. Astaga, ayah mertua sudah pergi. Begini, ini Rp1 saja. Kumohon adakan pemakaman yang layak. Muak. Nggak mau makan minum. Muak. Song Yiming, jangan Q. Kalian akan mati bersama ayahku. Direktur Shen, putri bernama Lu Yun Huan. Besok akan diadakan pernikahan di ballroom milik grup Shen. Dodoku akan menikah. Segera siapkan mas kawin yang melimpah. Aku ingin menebus 20 tahun kekurangan ini. Cepat. Ini apa sih? Resepsi sudah jadi milikku dan Ming. Buang segera barang sialan ini. Selamat datang di pernikahanku dengan Song Yiming, putra sulung keluarga Song. Keluarga Shen, terkaya Qingzhou, akan hadir hari ini. Akan kuperkenalkan kalian padanya untuk berbagi kemuliaan. Aku Putri Zhang yang murah hati. Ku beri hadiah tunai puluhan juta dari grup Zhang Fei. Grup Haomai investasi 1 miliar untuk grup Zhang. Grup Cao Yue hadiahkan 30 tambang emas. Lu Hun Huan bawa papan arwah. Ayah, lihatlah. Mereka berdua pembunuhmu. Ayah, kau mati mengenaskan. Lurung Huan. Berani sekali kau membawa papan arwah kotor itu ke pestaku. Kau bunuh diri, Lu Yun Huan. Perempuan tak tahu diri. Ini majelis perkahwinanku dengan Wan Qiu. Bukan tempat untuk meratapnya. Dasar kurang ajar. Bukan tempatmu mengamuk. Berani rusak resepsi kakakku. Ku bunuh kau. Tengok sama deh kau berani ke tidak. Anjing liar. Tunggu apa lagi, Enya? Kau halangi kami kenal orang terkaya Qingzhou. Kusir kau dari sini. Siapa kau sebenarnya? Berani acak-acak pernikahan orang terkaya. Tak hargai kami. Mereka berdua rebut rumahku. Bunuh ayah angkatku. Hari ini tidak ada orang yang lebih layak dariku di sini. Omong kosong. Kau sedang memfitnah. Perempuan tak tahu malu. Satpam, bawa dia pergi. Orang terkaya segera datang. Jangan nodai matanya. Cepat seret keluar. Kakak empat. Lepaskan, Song Yiming. Hari ini ku balas dendam. Takkan berhenti. Hari ini ku balas dendam. Takkan berhenti. Lurung Huan, aku dah beritahu kau dengan jelas. Yang ku cintai Wan Qiu. Bukan kau. Kau terus memaksa hanya buatku muak. Dasar perempuan tak tahu malu. Minggi sudah nikah denganku. Masih memiliki perasaan untuknya. Dasar cacat menjijikkan. Perceraian denganmu adalah tindakan terbaik putraku. Perempuan tanpa ibu bapa. Wajahmu seperti badut. Pandangan kami tercemar. Tunggu apa lagi? Usir dia sekarang. Lepas. Aku hanya mau keluarga Song. Jangan halangi. Lu Hun Huan, kau sangka kau siapa? Dasar perempuan. Apa hak kau untuk bercakap besar di sini? Siapa di sini yang bukan bangsawan? Kami tak akan takut pada wanita desa sepertimu. Aku sebagai CEO grup Zhang Fei bersumpah hari ini. Perang dengan Lu Yun Huan. Pemimpin grup Haomai bersumpah hari ini, Lu Yun Huan, musuhku selamanya. Aku CEO Cao Yue, perang denganmu. Orang terkaya Qingzhou memberi emas. Mobil, villa. Tamat.
Aku Shen Guoqiang terkaya King Zhou. Akan membela putriku sepenuhnya. Lu Hum Huan. Inikah Shen Guoqiang, orang terkaya King Zhou? Shen yang terhormat sudi datang. Keluarga Zhang benar-benar mendapat kehormatan besar. Sudah lama kami menunggu. Benar, Shen yang mulia. Tanpamu hadir, pesta pernikahan kami tak bisa dimulai. Kalian tidak paham maksudku. Aku hari ini datang karena ini. Untuk bela putriku. Siapa berani ganggu? Shen yang mulia, Anda pasti salah orang. Perempuan ini hanyalah anak angkat pemulung, mana mungkin putri Anda? Benar, dia hanyalah seorang pengantar air, wanita hina. Mana mungkin terkait? Anda salah. Berani kau hina putriku? Ku beritahu lagi. Lu Yunhuan adalah putriku, anakku. Dodo, lihat, semua yang hina kamu ada di sini. Ada yang terlewat? Xiao Zhang, kembalikan mas kawinnya. Semua yang ada di sini hari ini harus membayar. Ini kenapa sih? Bencana tanpa sebab. Tuan Shen. Kami orang baik-baik, tidak pernah melakukan hal-hal keji. Iya, benar dia. Lu Yunhuan datang tanpa diundang. Merusak pesta pernikahan kami, kalau tidak salah ingat. Ini hari pernikahan anakku dengan Song Yiming. Aku datang untuk bahagia. Tapi ternyata pasangannya bukan dia. Kalian semua tidak punya hati nurani. Wallpaper. Kalian pasti bayar mahal. Xiao Zhang, catat baik-baik. Semua yang hadir hari ini. Partner Shen. Putus semua dengan Shen. Tarik dana. Jangan. Jangan. Angin suci binatang suci. Angin suci binatang suci. Angin suci binatang suci. Transformasi. Sial. Ayah minta maaf. Selama ini kau menderita di luar. Ayah akan tebus semua ini. Pak Shen. Anda. Apakah benar itu ayahku? Pengetahuan. Ini salah ayah. Dulu ayah tak becus sampai kau hilang. Diam. Bertahun. Ayah tak pernah lupa padamu. Ayah selalu cari Dodo. Ikut aku pulang. Ya, tunggu. Ayah, aku anakmu sebenarnya. Wanita ini benar-benar penipu. Tunggu. Ayah, aku anakmu sebenarnya. Wanita ini benar-benar penipu. Apa katamu? Kau adalah anakku. Benar, dia hanya mengincar kemewahan dan kekayaan keluarga Shen. Ayah, jangan tertipu olehnya. Status Lu Yunhuan sebagai putri orang terkaya. Putri terkaya itu milikku. Kamu bilang kamu anakku. Apa kamu punya bukti? Ada. Ini surat tes Dina. Aku benar-benar anak kandungmu. Benar adanya? Kamu benar-benar anakku. Ayah, aku terus mencarimu. Sejak kecil, aku tumbuh tanpa ayah. Akhirnya, aku punya ayah. Dodo, ayah susah payah mencarimu. Syukur kau pulang. Cukup pulang. Mengharukan. Sudah kuduga. Lu Yunhuan, mana mungkin kau anak orang terkaya? Fu Hunhuan, mimpimu jadi orang berkuasa hancur sudah. Berani kau berdiri di sini? Memalukan. Kau lelucon terbesar di sini. Masih di sana. Dasar pembawa sial yang menjengkelkan. Kupikir telah menghina Putri Shen. Ternyata salah orang. Ujung-ujungnya, kau tetap sampah yang mudah kami hancurkan. Kalian para penjilat. Hari ini tuntut keadilan ayah. Aku tak datang untuk angin. Sangat bagus. Kamu tegas tapi adil. Tapi dengarkan ini.
ikuti nasihatku. Ayahmu di surga pun ingin kamu maju terus. Hargai saat ini. Jalani baik-baik. Lu Hum Huan, penipu. Masih berdiri di sini, mau main trik apa lagi? Jangan salah paham. Direktur Shen ayahku, meski matamu buta menangis. Dia takkan mempedulikanmu. Seret si penipu ini keluar. Aku bisa sendiri. Cih, Jangan pukul ayahku. Tunggu. Dodo, lihat. Tahi lalat di lengannya dan di lenganku. Persis lenganmu. Tak ada tahi lalat merah di lenganku. Lu Yun Huan, dasar perempuan. Kapan kau mau minggat? Nona, kita memang berjodoh. Kalau berminat, kamu bisa bergabung dengan grup Shen. Aku tidak setuju. Bapak, dia pembawa sial. Jangan sampai dia masuk grup Shen. Aku bukan pembawa sial. Lalu apa? Tadi aku undang dia, sekarang batal. Apa tidak baik ya? Begini saja, jika kau bersedia. Bisa jadi pembantu di rumah kami. Ini bukan pekerjaan berat, hanya perlu membersihkan sedikit. Bagaimana? Tidak boleh. Terima kasih, Tuan Shen. Lu Yun Huan nekat datang ke keluarga Shen ya. Akan kubuktikan di depan Shen Guoqiang. Akulah putrinya. Ini salahmu sendiri. Tahi lalat merah itu akan kulenyapkan. Berani datang, ambilkan air panas. Luo Yonghuan, tak bisa kalahkan. Bakar saja tahi lalat merah di lenganmu. Kau takkan bisa akui dia sebagai ayah. Hanya aku pewarisnya. Dodo, aku pulang. Dui Huan, kenapa kau siram aku air panas? 1, 2, 1. Dodo, kau tidak apa? Tenang, segera ke rumah sakit, panggil ambulans. Ayah, itu Lu Huan. Shu Yi ingin bunuh aku dengan air panas. Berikan keadilan atau aku tak mau dirawat. Ayah, jika dia tidak diusir, aku menolak dirawat. Lu Huan, kenapa kau lakukan ini? Bukan aku, Su Yi. Dia sendiri yang menyiram air panas ke tangannya. Omong kosong. Untuk apa aku melukai diri sendiri? Jelas-jelas kau pengasuh jahat yang ingin membunuhku. Ini. Lu Yun Huan, aku salah menilaimu. Tak kusangka kau begitu jahat. Pak Shen, percayalah. Bukan aku yang menyiramnya. Dia sendiri. Kenapa dia lukai diri sendiri? Fakta sudah. Jelas sekali, masih saja berbohong. Tidak punya nyali akui kebenaran. Lu Huan, aku sangat kecewa padamu. Pak Shen, benar dia sendiri. Pak Shen, aku berkata jujur. Mengapa kau tidak percaya? Kau sakiti putriku, masih berani bohong. Tidak punya nurani. Panas sekali. Ayah, lenganku sangat sakit. Tahi lalat merah ini akan jadi bekas luka. Aku tidak melakukannya. Sungguh. Untuk apa aku mengakui yang tidak kulakukan? Dia tak merasakan sakitnya, jadi tak akan pernah sadar kesalahannya. Tuan Shen, aku tidak menyiram dia. Putri Anda yang bohong, bukan aku. Kenapa aku harus berbohong? Kamu iri padaku, pembantuku sendiri. Kamu ingin celakakan aku. Tidak punya hati nurani sama sekali. Ayah, tolong bela aku. Dia berbuat jahat, tapi tidak mau mengakuinya. Balaskan denda aku susah payah pulang. Kau biarkan pelayan menghina aku begitu saja. Xiao Zhang, Tuan Shen. Lu Huan, pasti sakit ya dibakar ayah sendiri? Sakitmu itu
tak seberapa dibanding rasa sakitku. Jika anakku terluka sedikit saja, aku akan hancurkan kau dengan palu ini. Tuan Shen, aku tidak bersalah. Hanya karena aku kasihan padamu. Karena kau yatim. Jadi aku beri pekerjaan. Ternyata aku salah menilai. Aku tidak bersalah. Chu Abi, kenapa kau perlakukan aku begini? Kau tak sanggup terima aku. Aku tak bersalah. Ayah, dia pencuri tak bermoral sungguh. Aku lihat dia curi perhiasanku. Aku tidak. Masih ngotot, iya. Ingat perhiasan yang ayah beli untukku. Aku taruh beberapa barang itu di lemari. Tiba-tiba menghilang entah kemana. Kukira hilang, tapi hari ini aku tahu. Ternyata dicuri oleh Luyun Huan. Aku tidak mencuri barangmu. Aku tidak. Aku berkata jujur. Luyun Huan itu pencuri licik. Aku tidak. Aku tidak siram dia dengan air panas. Apalagi mencuri barangnya. Perhiasannya ada padanya. Tohon. Geledah aku. Kalau barang buktinya ketemu, usir beserta barangnya. Buang dari rumah Shen. Bagaimana kalau tidak ada bukti? Kalian berdua minta maaf. Aku minta maaf. Aku Nyonya keluarga Shen. Aku takkan meminta maaf pada babu sepertimu. Geledah. Tuan Shen. Aku memang babu di rumah ini. Posisiku hina. Tapi perlukah kau menghinaku seperti ini? Menghina? Ini kesempatan bagimu. Bagaimana lagi aku harus menjelaskan? Aku tak mencuri perhiasannya. Kau tetap memaksaku. Lurung Huan, kau tak paham bahasa manusia. Hari ini, aku akan temukan bukti basahnya. Lepaskan! Berikan! Lepaskan! Aku tidak mencuri. Tuan Shen kosong. Begini, cukup. Cukup buktikan aku tak bersalah. Aku tidak siram dia air panas. Apalagi perhiasannya. Kalau tidak ada padamu, pasti sudah kau jual. Setiap perhiasan yang diberikan ayahku itu sangat berharga dan indah tak tertandingi. Satu saja cukup untuk hidupmu selamanya. Chu Abi, kenapa kau sangat memusuhiku? Apa pernah aku sakiti kau sebelumnya? Luyun Huan, jangan pura-pura polos. Aku hanya ingin bekerja untuk hidup. Aku memang hina. Aku miskin. Tapi bukan berarti aku biarkan semena-mena. Di keluarga Shen saja tak pernah melakukan kejahatan, apalagi mencuri barang. Sama-sama anak yang kehilangan ayah. Sudah banyak menderita di luar sana. Tapi aku tetap baik dan berbudi luhur. Tidak seperti kamu. Suka pamer dan mencuri. Sampah sampai ke tulang. Wanita tak terlatih. Masih iba padamu. Masih tetap tidak mau jujur. Kau memang pantas kena karma. Ayah, kau lalai selama 20 tahun. Harus mengganti 2 kali lipat. Sekarang ada ayah. Di mana ayah berada, disitulah rumahku. Dodo, jangan khawatir. Ayah akan menjagamu baik-baik. Luyun Huan, kau tahu kenapa aku sangat membencimu? Luyun Huan, kau tahu kenapa aku sangat membencimu? Benar, ini semua sengaja aku lakukan. Kenapa? Karena aku benci. Aku benci sifatmu yang tak pernah mau mengalah. Kau memang tak bersalah, tapi tetap ku benci. Aku akan menghinamu. Kau tak bisa apa-apa. Aku berharga, kau sampah. Ayahku adalah miliarder yang selalu ada untukku. Bro, tak diinginkan. Tak seorang pun menginginkanmu. Mati pun, tak ada yang peduli. Chu Abi, dasar penjilat 2 muka. Munafik. Kenapa hidupmu begitu hina? Kau tidak seharusnya ada. Keadilan akan datang. Aku hidup dengan jujur. Keadilan pasti datang.
Oh, begitu. Ini baru awal. Kau akan menjadi wanita tak berguna. Ayah. Ini kejutan untukmu. Dudu, kenapa? Ayah, Luhun Huan mau bunuh aku. Tolong! Kenapa? Bukan aku. Bukan aku. Dodo, jangan begini. Ambulans! Tolong ambulans! Ayah, sakit sekali. Aku tahan. Mau apa sih kau, Lurung Huan? Kau mau bunuh anakku? Tidak, Tuan Shen, aku tidak bersalah. Percaya. Dasar perempuan tidak tahu malu. Nyawamu tak berharga, tapi berani lukai anakku. Kuhabiskan sisa hidupmu di penjara. Tuan Shen, percaya aku. Aku tak mau lukai dia. Tuan Shen, ingat hubungan kita. Kau pikir aku bodoh? Kau cari kambing hitam. Dasar bajingan, gagal mencuri. Kau jadikan anakku sebagai tumbal dendammu. Makan terus, sakit sekali. Aku tidak, sungguh tidak. Kau masih berlagak lemah untuk menjijikan aku. Wanita jahat berhati ular. Apalagi yang takkan kau lakukan? Kuperingatkan kau. Jika anakku sampai celaka, nyawamu yang akan kupertaruhkan. Tuduhan palsu. Mudah dibuat. Iya. Kalian ayah anak kandung. Aku hanya yatim piatu tanpa ayah. Jadi, kau percaya dia? Xiao Zhang, usir pelayan ini, Luyun Huan, dan barangnya dari rumah tangga Shen. Keluarga Shen tidak menerima yang berwajah manusia berhati binatang. Anak kecil, ikut denganku. Kau akan kuhidupi. Ini terlalu kotor, tak bisa dimakan. Kita tak makan ini lagi. Ayah. Ternyata, ini peninggalan ayah kandungmu. Tuan Shen, aku mohon, guru yang terhormat, beranilah berkata jujur dan kembalikan itu padaku. Tuan Shen, tolonglah kembalikan itu padaku. Aku benar-benar memohon. Ini satu-satunya peninggalan ayahku. Aku mohon padamu, kembalikan itu. Main drama sedih untuk mainan murahan. Aku mohon, ini pemberian ibuku. Kau berani berbohong? Kau anak haram, mana mungkin punya ayah? Ayah angkatku bilang, ini mungkin satu-satunya peninggalan ayahku. Tuan Shen, aku mohon padamu, kembalikan itu padaku. Sekarang kau paham kehilangan orang tua? Saat kau menyakiti Dodo, bisakah kau bayangkan perasaanku? Ini akibat kau bertindak semena-mena. Berani lukai Dodoku. Ku bunuh kau. Kenapa begini? Hanya dia yang ada. Kenapa kau rampas segalanya? Tak pernah berbuat jahat. Kenapa? Jangan macam-macam. Bawa barangmu. Hanya dari sini. Berani lawan putriku. Ku buat kau di Qingzhou. Tak punya tempat. Ayahku dah tiada. Tak bisa temukan ayah lagi. Kenapa? Semangka. Lihat dia nangis.
Hatiku perih. Sebentar atau teruskan. Balas dendam untuk putrimu hari ini. Aku akan mati di depanmu. Dodo, jangan usil. Periksa ke dokter sekarang. Kalau kau celaka, ayah tak bisa hidup sendirian. Lu Yunhuan mau bunuh putrimu. Kau biarkan dia pergi. Kenapa dia seiras Ayun? Ayah berjanji nanti akan belikan mainan terbaik. Dodo tak suka apa-apa, hanya suka kata kecil. Kamu Dodo. Dodo. Ayah, makan. Ayah, kau gila. Kenapa panggil perempuan ini Dodo? Aku baru Dodo. Apa katamu tadi? Kata kecil itu dari ayahmu. Betul. Pak Shen, tertawalah aku jika mau. Abu. Bukan itu maksudku. Ayah, wanita ini mau bunuh anakmu. Kau sedang buat apa? Mustahil dia Dodo. Aku salah sangka. Pak Shen, percaya atau tidak, seumur hidupku tak pernah berbuat jahat. Tak tahu kenapa anakmu selalu memfitnahku. Ingin ku pergi. Tak apa. Tak ada yang membelaku, hidupku rapuh. Ku terima. Kalau dah faham, pergilah dari rumahku. Pak Shen, terima kasih menampungku dan ingatkan nasibku hina. Jakarta mesti terima. Shudibi, aku tinggalkan keluarga Shen, tak ada hubungan lagi. Ku harap mulai hari ini, lepaskan aku. Tak perlu ganti. Awalnya ingin kau masuk penjara. Tapi si kata kecil ini tiba-tiba muncul di tengah jalan. Untung bagimu. Dodo, pisau ini kenapa bisa hidup? Dodo, kenapa hidup? Apa yang terjadi? Ayah, bukan, dengar dulu. Jangan cuma diam. Cepat periksa luka nona muda. Jangan sentuh aku. Hekas, jika ada apa-apa pada nona muda, kau akan kubur hidup-hidup. Pak Shen, nona tidak terluka. Ini darah palsu. Aku takut. Ayah, dengarkan. Ini semua karena Lu Yunhuan. Tak pernah anggap aku anak Shen. Bahkan coba celakakan aku. Karena itu aku usir dia dari keluarga Shen, membersihkan noda keluarga kita. Dodo, kenapa kau lakukan ini? Kau tahu, barusan aku hampir memenjarakannya. Sekalipun masuk penjara, itu sudah sepantasnya. Dodo, kau tak boleh begini. Berani sekali kau membahayakan dirimu. Memfitnah orang lain. Kau tahu, 20 tahun lebih aku diadopsi pemulung. Direndahkan dan menderita setiap hari. Kini akhirnya aku punya ayah. Tak mau lagi ditindas. Kamu yang berjanji. Janjimu tak akan sakiti aku lagi, kan? Apu, Pak Shen, apa yang terjadi? Kenapa? Aku lihat budak ini sedih. Hatiku sangat pedih. Wajar saja. Lu Yunhuan dan mendiang istri sangat seiras dengan dia. Mirip almarhumah istriku.
hubungannya dengan Wang Qizheng. Tapi Dodo sama sekali tidak mirip. Kenapa aku selalu lihat bayangan almarhumah di wajah orang? Di wajah orang lain. Pak Sen, mungkin ada kesalahan. Apa yang salah? Lu Yunhuan mirip istri mendiang. Tim investigasi kita pun, ternyata dia benar-benar anak kandung Anda. Tiba-tiba, Nona besar. Dia tiba-tiba lari keluar sambil membawa hasil tes DNA. Ini agak mencurigakan. Saya menghina. Ayah, apa ini? Ini gembok panjang umur keluarga Shen. Apa itu? Ini adalah rantai yang melindungi Dodo supaya sehat dan panjang umur. Simpan baik-baik dan selalu kenakan. Here. Tunggu! Tunggu! Ada perintah lagi, Tuan Shen. Atau belum cukup menghina? Masih mau menghinaku? Bukan itu maksudku. Pak Shen, Bapak kan sibuk. Aku beda dengan kalian. Ayah angkatku baru pergi. Mantan suami ambil rumahku. Aku harus cari nafkah. Tak ada waktu untuk bersaing dengan elit. Nun Huan, boleh aku tanya sesuatu? Setelah jawab, bisa langsung pergi. Bolehkah aku menolak? Hanya mau pastikan identitasmu, tak ada niat jahat. Identitas? Apa identitasku? Aku hanyalah seorang yatim piatu yang tidak punya rumah. Pak Shen, Bapak bisa hancurkanku. Lebih mudah daripada semut. Jauh lebih gampang. Tidak, Yun Huan, dengar dulu. Aku janji nanti. Kubicarakan soal hari ini. Kalau bukan kau, urusan itu. Aku minta maaf. Kalau begitu, bicara. Kau punya gembok panjang umur. Pendekmat. Ada satu. Selalu kubawa. Kau memang punya. Ayah angkatku bilang, saat menemukanku, gembok itu selalu ada padaku. Selalu melekat. Bisa kau ceritakan bentuknya? Beritahu aku. Mas Murni. Terukir 4 kata. Panjang umur. Bagus. Liontin itu sekarang di mana? Boleh saya lihat? Masih ada di leher saya. Astaga, liontin saya hilang. Anda punya liontin itu, Pak Sen? Saya tidak pernah berbohong, bahkan sekalipun. Tidak punya. Mustahil tahu detailnya kalau tidak punya. Ada masalah dengan liontin ini. Kunci panjang umur. Aku sendiri. Saya pasang untuk Dodo. Pusaka keluarga Shen. Mustahil. Tidak mungkin. Anda duduk saya. Saya adalah anak kandungmu, bukan dia. Mungkin. Cepat katakan. Liontin itu sekarang ada di mana? Cari sekarang. Sangat berharga. Saya tidak tahu. Liontin saya hilang. Benar-benar tak kenal lelah demi tinggal. Tentu saja tak punya. Karena gembok asli ada padaku. Lu Yunhuan, dasar Lu Yunhuan. Wajahmu tebalnya menggelikan. Mencuri barangku saja sudah keterlaluan. Berani mencuri hidupku. Pencuri tak tahu malu. Ini kan gembok umur panjangku. Kenapa ada padamu? Masih berani lawan? Ini jelas gembok umur panjangku. Dasar orang rendahan. Berani-beraninya mengincar posisiku sebagai putri keluarga Shen. Lihat wajahmu di cermin. Kau pikir kau siapa? Ini pasti gembok umur panjangku. Aku tak mungkin salah. Lorong Huan, kau menggunakan segala cara demi kekayaan. Kau terus menghantui ayah keluarga Shen. Padahal aku putri kandungmu. Maukah kau lihat pelayan ini menyamar sebagai putrimu dan menodai darah keluarga Shen? Dodo,
Perlihatkan gembok panjang umur itu. Benar. Ini adalah gembok Dodo. Ternyata aku salah. Luhum Huan. Bukan anakku. Lu Yun Huan, dengar. Akulah putri asli keluarga Shen. Kau hanya imitasi. Kau berani mencuri identitasku. Sekarang kau akan menyesal. Itu gembokku. Kembalikan sekarang juga. Kembalikan. Xiao Zhang, buang barang lu. Lu Yun Huan, pergi. Apa sebenarnya faktanya? Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Bukankah aku pihak yang terlibat? Tidak adakah kesempatan membela diri? Tuan Shi, tolong percaya padaku. Cepat, Sekretaris Zhang. Usir dia sekarang juga. Aku suruh ayah pecat kamu. Aku sumpah tak bohong biar langit menghukumku jika berdusta. Dasar anak haram rendahan. Mati pun tak ada yang peduli. Jika kau bilang ini gelang pengikat nyawa yang selalu kau bawa sejak kecil, mana mungkin aku tahu bentuk dan ciri-cirinya dengan jelas? Apa aku hanya bermimpi? Pak Shen, gelang pengikat nyawa ini benar-benar milikku. Siapa yang tahu cara kau tahu itu? Kau pencuri perhiasanku. Aku simpan di kamarku, kau lihat saat kau menggeledah sini. Kurang ajar. Kau bilang aku pencuri. Gelonggong yang sangat berharga ini, kenapa tidak kubawa saja? Lun Huan, dasar bandel, badut. Sekarang kau akan tahu. Dodo, maksudmu? Ayah benar, memang itu maksudnya. Ini pusaka keluarga Shen. Aku akan verifikasi identitasku dengan gembok panjang umur. Mekanisme verifikasi. Benar. Gembok ini pusaka keluarga Shen dari leluhur pertama. Ditemukan leluhur pertama secara tak sengaja. Selalu dikenakan oleh keturunan darah daging kami. Meski sangat berharga, ia hanya benda mati. Bagaimana gembok bisa mengenali darah Shen? Ia tak bicara, tapi bukan benda mati. Ia memiliki roh suci. Darah keturunan keluarga Shen cukup 1 tetes saja. Kunci akan beresonansi. Apa reaksinya? Laki-laki muncul naga. Akan ada ilusi naga sungguhan. Jika pemilik darahnya perempuan, Phoenix akan muncul. Tak mungkin salah verifikasi. Karena itu, kalian berselisih. Mari verifikasi identitas untuk memastikan mana asli, mana palsu. Mari verifikasi identitas untuk memastikan mana asli, mana palsu. Aku setuju. Kau setuju. Berani-beraninya kau setuju. Shudibi, kau pasti takut itu. Luhum Huan, kau keras kepala ya. Dengar baik-baik. Aku putri sah keluarga Shen dan gembok ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Tapi apa lagi? Ayahku pernah bilang, gembok ini adalah pusaka keluarga Shen yang sangat berharga. Dasar anak haram, teteskan darahmu. Kau nodai pusaka keluarga Shen. Menghina leluhur kita. Lalu kau mau apa lagi? Uji darah boleh. Kau, Lu Yun Huan, tak berhak. Cukup aku saja yang melakukan uji darah. Nih, dasar rendah. Wanita sepertimu. Uji darah pusaka keluarga Shen. Penghinaan terbesar. Jika aku tak berhak, lalu apa arti dari pembuktian ini selama aku bangkitkan Phoenix? Tanpa keraguan lagi, kau pasti palsu. Ayah, dengarkan. Darahmu menodai gembok keabadian. Aku darah keturunan Shen. Nanti saat Phoenix keluar dari gembok dan membuktikan identitasku, kau akan merangkak pergi. Boleh saja. Mustahil bisa membangkitkannya. Aku darah Shen. Jangan banyak omong. Iya. Mustahil. Mustahil. Phoenix ini nyata. Tuan Shen, gembok ini magis. Dia benar-benar anak kandungmu. Dia putri keluarga Shen. Kau benar-benar putriku.
Kau anak kandungku. Pak, tidak mungkin. Lu Hum Huan, kau tikus busuk pencuri identitasku. Cepat keluar dari keluarga Shen. Enya. Ini jelas-jelas gembokku. Kau tak bisa mengaktifkannya. Masih saja membantah. Tidak punya malu. Gembok ini pasti bermasalah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sudah. Sudah cukup. Ini adalah pusaka keluarga Shen. Tidak mungkin bermasalah. Masalah apa lagi? Yang bukan hakmu, jangan dipaksa. Hentikan angan-angan kosong. Jadi anakku sekarang. Aku bukan imitasi. Aku Shuhime. Dialah penipu yang mencuri liontinku. Wanita gila ini, Sekretaris Zhang. Patahkan kakinya sekarang. Cuma modal bicara, berani memfitnahku. Sungguh kurang ajar. Langit tahu semua. Shui, tegak kau memfitnahku. Masih ingin mengamuk? Apa-apaan dirimu? Dodo darah dagingku. Wanita tak berguna berani mengaku anak Shen. Ayah, dia serakah akan harta. Dia wanita dengan hati penuh tipu daya. Sekretaris Zhang, patahkan kaki. Buang keluarga Shen. Mustahil. Ini memang kalungku. Tunggu. Ayah, dia sangat tak tahu diri. Masih berani mengatakan dia darah keluarga Shen? Tidak hormat sama keluarga Shen. Kita keluarga terkaya King Zhou. Biarkan dia hina kita. Dasar tak tahu malu. Kalau hari ini dia bisa keluar dari gerbang keluarga Shen, besok dia akan hina keluarga Shen dengan terang-terangan. Ayah, benar-benar biarkan dia. Ayah, kau pemimpin Shen, orang paling kaya. Bunuh dia, habisi wanita ini. Dia tak berani mencemarkan lagi nama keluarga Shen. Dia tak akan bisa lagi berani mencemarkan nama kita. Ayah, bunuh dia. Habisi si penipu ini. Mungkin. Kuhancurkan kau, pemalsu. Mulai sekarang, seluruh King Zhou. Tak ada yang berani berpura-pura jadi putriku. Ini mustahil. Baik, pergilah. Ya. Modul. Apa yang terjadi? Phoenix terbang lagi. Ini. Jangan-jangan Tuan punya 2 putri. Ini. Maafkan mulutku. Tentu Tuan tahu berapa anaknya. Tapi ini bagaimana bisa? Apa Nona Lu kerabat jauh Tuan? Mustahil. Keluarga Shen satu keturunan saja. Tak punya kerabat. Apalagi Leontin ini hanya bereaksi pada keluarga inti Shen. Sedikit saja tidak cocok, tidak akan bereaksi. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau begitu, tidak mungkin. Leontin rusak. Ini terlalu mustahil. Kalian berdua apa yang terjadi? Lu Hum Huan, kau sudah memanipulasi Leontin ini? Tidak main. Sebelum jelas penyebabnya, jangan sakiti dia lagi. Aku putrimu yang sebenarnya. Kenapa kau ragu? Perempuan Lu Yunhuan ini, perilakunya buruk, licik dan penipu. Dia lakukan apa saja untuk jadi putri Shen. Ayah, Lau Houge. Tahu. Kenapa tak bereaksi? Gembok ini tak ada reaksi sama sekali. Darahmu
Tak ada reaksi sedikit pun. Mustahil. Mustahil. Aku benar-benar putri tunggal keluarga Shen. Saat uji darah tadi, kalian semua lihat sendiri aku tak mungkin berbohong. Pasti Lu Yunhuan gunakan sihir jahat hingga gembok panjang umur tak berfungsi. Gembok tak salah. Darahmu. Tapi Chu Phoenix, kau bukan keluarga Shen. Bukan begitu, Ayah. Darahku tadi berhasil kau lihat sendiri. Ini Lu Yunhuan. Tolong gue. Tanda bintang menghalau tanda bintang. Sudah meninggal. Bayar biaya dan jangan terus berlutut di sini. Menyebalkan. Pemulung pun ada yang urus. Merepotkan. Ini kau. Kau itu perawat kecil di rumah sakit. Kamu lagi-lagi mengamuk wanita ini. Ayah, cepat usir wanita ini dari keluarga Shen. Aku tak mau lihat dia lagi. Judibi, apa yang kau tutupi? Di rumah sakit, kau ambil gembok umurku. Kau ngomong apa sih? Ku buat mulutmu babak belur. Kaulah yang mencuri hidup orang. Judibi. Bukan. Bukan begitu, Ayah. Aku putri kandungmu. Bantu aku menghajarnya. Arsip genetik aku dan ayah angkatku ada di rumah sakit tempatmu bekerja. Dan kau, Shuyi sebagai perawat di rumah sakit itu. Arsip genetikku gampang diakses. Jadi, kau ambil DNA aku dan ayah tanpa izin untuk tes. Tes itu bukti keluarga. Kau pelajari gembok panjang umur Shen. Kau curi gembokku buat sandiwara. Dasar pembohong. Makanya kau incar aku. Mau usir aku dari Shen biar aman. Tidak benar. Kau yang berbohong. Aku berbohong. Lakukan investigasi identitasmu di rumah sakit. Terima kasih. Xiao Zhang ke RS. Periksa identitasnya. Rumah sakit penuh kamera. Apakah kau curi data milikku? Pasti ada rekaman kameranya. Tidak, bukan seperti itu. Satu lagi. Saat pertama tetes darah. Bagaimana kau aktifkan Phoenix-nya? Jawabannya gampang. Manfaatkan akses dan jabatanmu di rumah sakit. Kau curi sampel darahku, lalu pakai kapan saja kau mau. Cukup keluarkan. Aku benar kan? Shudibi. Tohon. Ini hanya tebakanmu. Bagaimana mungkin aku membawa sampel darahmu? Gampang. Kau tinggal sembunyi di tempat yang mustahil ketahuan. Mana mungkin ada tempat begitu? Ata. Dan tempatnya itu mustahil dicurigai. Tanda bintang terkesiap tanda bintang. Tempatnya. Tepatnya di mulutmu. Juab. Kau simpan kantong darahku di mulut. Saat uji darah, kau gigit kantong itu. Dan palsukan darah dari jarimu. Kau tipu semua orang sampai Liong Phoenix bangkit. Ini darahku, Lu Yunhuan. Yang membangkitkan Phoenix gembok umur. Ini darahku, Lu Yunhuan. Tidak, kau yang berbohong. Ayah, percaya padaku. Aku benar-benar anakmu. Dia yang berbohong. Terima kasih. Ayah, dengarkan aku. Penjelasan apa lagi? Kami semua orang. Kau mempermainkan kami semua. Tahu. Ambil cincin ini. Telanjangi dan usir dia dari keluarga Shen. Jangan. Dodo. 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 Ayah. Ayah.
Apa yang kau lakukan? Dodo, maafkan ayah. Jangan begitu. Sudahlah. Dodo, Ayah gagal pada ibumu. janji ayah menjagamu. Tapi kau terlantar bertahun-tahun. Siapa bilang? Aku benci diriku. Bertahun-tahun ayah mencarimu. Tapi setelah ketemu, aku malah memukul dan mencacimu. Aku ini binatang. Ya ampun. Kesalahan terbesarku. Bertahun. Kau ada di depan mata, tapi tak ku kenali. Aku malah bantu pukulmu. Bahkan menghinamu. Aku tak pantas jadi ayah. Aku tak pantas jadi ayah. Ini horizontal. Tolong. Jangan begitu. Ayah tahu betapa aku ingin temukan ayah kandungku. Tadi kau panggil apa? Panggil lagi namaku. Sekali lagi. Ayah. Tanda bintang terisak tanda bintang. Kau tidak menyalahkan ayah, benar kan? Ayah janji padamu. Ayah akan baik padamu dan pastikan kau tak terluka sedikit pun. Aduh. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Nona. Latihan operasi perusahaan. Tidak berat. Biasa saja, Sekretaris Zhang. Ada perlu mencariku hari ini. Direktur Jiang pulang dari Eropa. Dia, seperti yang disebut Direktur Shen, pulang untuk serah terima. Saya datang untuk menyerahkan pekerjaan, juga ada hal lain. Keluarga Zhang. Keluarga Zhang dengar kabar Direktur Jiang pulang, adakan jamuan penyambutan. Mereka cari cara dekatkan diri pada Direktur Jiang dan keluarga Shen. Diatur oleh Song Yiming, menantu mereka. Baik. Aku ingin tahu rencana Song Yiming dan Zhang Wanqiu. Apakah Anda masih perlu hadir di lokasi? Ayo. Aku pasti datang. Santai. Phil. Sini dong. Lu Hum Huan. Ya, ini mantan suamiku dan selingkuhannya. Dasar brengsek, siapa suruh kau masuk? Lu Hum Huan, berani muncul di depan kami, cari mati ya? Dengarkan aku, ini acara penyambutan untuk Direktur Jiang. Kalau kau berani buat onar, kami tidak akan membiarkanmu. Aku sengaja datang buat onar. Kenapa? Takut ya? Lu Hum Huan, masih belum menyerah juga ya? Aku sudah jelaskan cukup jelas, kan? Aku takkan lujuk denganmu. Daripada hidup seumur hidup dengan wanita beraroma kesengsaraan, lebih baik aku gantung diri saja. Apa yang kau omong kosongkan? Siapa mau rujuk denganmu? Kau datang cuma mau ganggu suamiku. Kenapa datang ke sini? Memang benar-benar wanita perusak hubungan orang lain. Rusak hubungan siapa? Pria yang selingkuh. Atau justru kamu pelakor? Diamlah! Lu Yun Huan, terserah bagaimana kamu bisa masuk hari ini. Cepat enyah dari sini. Tempat ini bukan tempat untukmu. Aku masuk lewat pintu depan. Aku masuk secara terbuka lewat pintu utama. Kau lewat pintu depan? Apa hakmu lewat pintu utama? Orang sepertimu pantas lewat got. Song Yiming, setelah sekian lama, kau tetap sama.
masih suka merendahkan orang. Aku datang dengan kepala tegak dan penuh harga diri. Bagaimana? Apa kamu benar-benar kesal? Aku sombong. Serius kau bercanda? Penampilanmu terlalu memalukan. Tidak akan dianggap sebagai tamu. Air sudah terkirim. Cepat, enyah dari sini. Aku tak pergi. Nanti menyesal. Satpam, usir orang ini keluar. Siapa berani? Luhung Huan. Tukang air tak berguna. Mantan tak laku, masih saja memaksa bertahan di sini. Ini wilayahku. Aku bisa buat kau lenyap dari muka bumi. Song Himing sok jago karena mertua. Baru jadi menantu keluarga Zhang beberapa hari, sudah lupa siapa dirimu. Pesta ini diadakan hari ini hanya untuk menjilat Jiang Chen. Kemampuanmu payah. Mau kubur aku hidup-hidup? Apa yang kau ngomong? Payah kau. Masih berani ancam aku. Ingin kau kubur tanpa jejak? Asu. Perempuan tahu apa? Tamunya hari ini adalah putra tunggal keluarga Jiang. Pewaris konglomerat, bahkan punya kuasa di Shen Group. Sakiti dia. Kau bahkan tak tahu cara mati sendiri. Sakiti dia. Aku tak tahu nasibmu. Tapi kau lawan aku. Satu kata. Kubur kau sampai tak bersisa. Skill payah, mulut lancar. Aku tantang kau buktikan kemampuanmu. Kubur kami tanpa jejak. Lurung Huan, kau benar-benar hilang akal. Aku menantu Zhang. Milik keluarga Zhang akan jadi milikku. Pesta ini pun kuselenggarakan sendiri. Apa hakmu bicara begitu? Bicara seenaknya. Kau hanya tukang air rendahan. Siapa beri kau nyali bicara besar di sini? Oh, kau sampai stres karena gagal mendekati keluarga Shen ya? Jika kalian tidak percaya, coba saja sendiri. Mulutmu besar. Jangan-jangan kau bilang sudah dekat CEO Jiang. Wah, beraninya kau mengincar CEO Jiang. Hati-hati, nafsu besar bikin celaka. CEO Jiang itu siapa? Apa kau kira bisa dekat dengannya? Siapa yang akan percaya? Dengan tampang biasa saja, masih bermimpi dekat CEO Jiang. Cuma khayalan. Kalian berdua yang ingin menjilat. Niat kalian berdua ingin dekat pejabat. Jelas terlihat di wajahmu. Luyun Huan, terus terang saja. Direktur Jiang sudah mendukungku. Aku akan segera sukses besar. Kamu cuma penjaga air minum. Jauhi kami, perbedaan kita seperti langit dan bumi. Sayang sekali, Song Himing. Kau ditakdirkan gagal. Loh, Kak. Masih saja ngobrol dengannya. Oh, ternyata. Jadi kamu rupanya. Tidak heran baunya kemiskinan tercium dari jauh. Jauhi tangan kotor itu dariku. Berani dorong ibuku? Apa kau sudah makan hati macan? Lupa bagaimana kamu berlutut di rumah sakit waktu itu? Memohon tolong untuk ibumu yang tua renta itu. Saya tentu saja ingat. Matanya. Karena itulah aku datang. Kamu datang ke sini. Bukan untuk melayani kami. Hahaha, lucu sekali kau. Bajumu benar-benar kompang-camping. Tanganmu itu kotor sekali. Kau bukan pelayan kami, apakah sebenarnya? Kau datang untuk memalukan kami. Luyun Huan, minggat sekarang. Pak Jiang datang, jangan kotori pandangannya. Pasti karena bau miskinnya yang menjijikan ini sampai Pak Jiang menunda kedatangan. Pengawai, usir perempuan ini dari sini. Menghalangi kami ketemu CEO Jiang. Nyawanya aku sebut. Luhung Huan, awas jika kau mengacaukan pestaku, kau takkan bisa kabur dari konsekuensinya. Nah. Kak, kenapa harus repot-repot? Hina CEO Jiang, pasti kena balas. Kebetulan.
Aku datang ke sini hanya untuk menertawakan kalian. Masih perlu ngobrol panjang dengan CEO Jiang. Hahaha, Luyun Huan, seriusan? Itu bercanda. CEO Jiang bahkan takkan bisa kau sentuh. Lihat dirimu baik-baik. Kau tak pantas jadi bawahan hina. Pantas tidaknya. Belum waktunya kalian bicara. Siapa yang ditertawakan, nanti tahu. Tunggu sampai kapan? Sampai mati? Nggak usah buru-buru. 1 menit. 1 menit? Direktur Jiang datang dalam sekejap. Betul, hanya 1 menit. Luyun Huan, sekarang sudah bisa ngibul tanpa persiapan. Halo, Jiang Chen. Kapan sampai? Halo, Jiang Chen. Kapan sampai? Apa yang harus dilakukan ini? Parah. Perutku sakit ketawa. Luyun Huan, kamu bisa akting sendiri dengan sangat meyakinkan. Benar-benar berbakat. Luyun Huan, kau sedang apa ini? Pertunjukan pembuka yang menghidupkan suasana. Benar-benar bagus. Mua'a, semuanya lihat. Perempuan ini benar-benar akting sendiri. Gila, dia bukan salah kita. Tunggu Jiang Zong datang. Nanti dia pasti kena hukum. Ngapain sih perempuan ini? Dia pikir dirinya siapa? Berani-beraninya mendekati Tuan Jiang. Giliran telepon Jiang, dia kira Tuan Jiang sayuran murah yang dijual di tepi jalan. Cepat usir dia dari sini. Jangan sampai bikin malu waktu Jiang Zong datang. Jiang Zong kan? Kaya, ganteng, muda, susah dicari tandingannya. Kamu pantes. Apa yang dia pikirkan? Tuan Jiang bisa punya siapa saja yang dia mau. Yang pantas sama Jiang Zong cuma putri keluarga Shen, si Taipan. Kuli rendahan pun tak sadar diri. Berani tipu Pak Jiang. Siapa sih dia itu? Cepat minggat. Penyahlah. Ini hari ulang tahun kakak. Selamat ulang tahun kakak. Hari ulang tahun kakak. Hari ulang tahun kakak. Pergi dari sini. Apa? Tuan Jiang, akhirnya Anda datang. Kami sudah menunggu. Saya menantu keluarga Zhang, Song Himing. Tuan Jiang, saya adiknya, Song Tianqi, dokter. Mohon bimbingannya. Tuan Jiang, saya Zhang Wanqiu, putri sulung keluarga Zhang. Acara penyambutan ini kami selenggarakan khusus untuk Anda. Mengge. Apa? Saya bilang, minggir. Nona Shen, penerbangan terlambat. Maaf membuatmu menunggu lama. Mana mungkin Tuan Jiang merendahkan diri ke tukang air? Dia pasti aktor bayaran yang dipanggil hanya dengan 1 panggilan telepon. Tentu saja dia aktor. Mana mungkin Yun Huan dekat dengan orang sehebat Tuan Jiang? Tuan Jiang bisa mengguncang King Zhou dengan 1 kalimat. Selain orang terkaya Shen, semua tunduk pada Tuan Jiang. Mana mungkin dia berlutut pada wanita ini? Untung ayah memberiku nomor asli Pak Jiang. Aku akan telepon dia untuk membongkar si penipu ini dan mempermalukannya. Kenapa HP si penipu ini berdering? Jangan-jangan dia benar Pak Jiang? Tidak mungkin. Ini pasti cuma kebetulan. Nanti Pak Jiang datang. Aku akan minta dia memberi pelajaran pada 2 pria sok tahu ini. Dia pasti penipu. Hampir saja kami tertipu. Beraninya dia sampai segitunya. Hari ini dia Inikah perilaku keluarga Zhang? Sangat memalukan. Kau berani menilai keluarga Zhang. Perdue,
Inikah pesta penyambutan yang keluarga Zhang siapkan untukku? Situasi kacau dan penuh penipu. Kita pergi. Ayo pergi. Jangan terlibat dengan mereka. Hanya buang waktumu. Tunggu. Mereka sudah repot. Kita harus hargai. Mari lihat. Ada acara apa lagi? Tersambung. Direktur Jiang angkat telepon. Siapa tadi yang mau menghajar saya? Apa? Mustahil. Dia benar Direktur Jiang. Tak mungkin dia dengan si sampah Lu Yunhuan. Direktur, Lu Yunhuan cuma pengantar air hina. Jangan tertipu. Kurang ajar. Lu Yunhuan lah yang paling mulia. Dialah yang tak boleh dihina. Putri keluarga Shen terkaya. Putri Shen? Salah orang. Lihat saja kelakuannya. Menjadi pembantu keluarga Shen pun tidak pantas. Dia pernah cari muka ke Shen. Tapi ditolak mentah-mentah. Sangat memalukan. Direktur Jiang asli pasti kenal Putri Shen. Kau siapa? Berani palsu jadi direktur? Kalau benar direktur, mana mungkin tak kenal Putri Shen? Putri Shen asli mana mungkin jadi tukang antar air? Menurutku, keduanya adalah palsu. Betul. Tak ada yang kenal Bos Jiang. Ini pasti penipu. Aku jarang di sini, wajar tak dikenal. Tapi berani kalian bilang putri keluarga Shen juga palsu. Oh, kalian ingin mati saja? Buktikan Lu Yunhuan Putri Shen dengan hadirnya Shen sendiri. Jika tidak, kalian berdua tak kurekognis. Jangan kira kami bodoh. Nanti saat Shen dan Bos Jiang asli datang, kalian sial. Mau ketemu ayahku. Aku izinkan. Ayah, aku diganggu. Cepat berlaku aku. Aktor ini mau bikin kita tunggu berapa lama? 1 menit. Lalu 1 menit. Pak Shen, terkaya di Qingzhou, tiba. Siapa berani ganggu putriku? Ayah, ganti baju dulu. Semua mundur, Nona Shen ganti baju. Wow. Pantaslah anakku. Cantiknya. Mbak Pelangi. Baru terasa bertemu. Nona Shen, baju apapun yang kau pakai selalu indah. Pak Jiang, jangan puji saya terus. Saya jadi malu-malu. Oh ya, urusan kalian sudah bagaimana? Xiao Jiang anak baik kalau ada kesulitan kerja. Tanya saja dia, ini rekan khusus yang kusiapkan untukmu. Ayah, aku dan Pak Jiang akur di kerja. Cocok juga. Tita, ayo bahas urusan keluarga Zhang. Kita tangani urusan keluarga Zhang. Apakah Lu Yunhuan benar-benar putri dari Shen Xiaofu? Kemarin kan tidak begitu. Wanita ini benar-benar putri Taipan terkaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wah, Shen Xiaofu, Anda datang. Maaf, saya tidak siap menyambut kedatangan Anda yang mulia. Wanita tua yang tidak punya otak, cepat beri tempat utama untuk Shen Xiaofu. Silakan naik ke tempat utama. Maaf, saya tidak sempat menyambut Anda dengan layak hari ini. Tidak usah repot-repot. Saya dengar semuanya dari luar tadi, keluarga Zhang. Berani sekali kau mencela anakku dan mencampuri urusannya. Ini semua gara-gara perempuan itu. Dia yang memancing-mancing dan memprovokasi. Masih ada rasa kasih dulu. Perasaanku dulu pada putrimu sungguh tulus. Jadi, beraninya kau, dulu kau dan Zhang Wangyu. Rindukah padaku? Huan, percayalah itu bukan niatku. Semua gara-gara dia.
Dia yang mulai. Song Himing, apa yang kamu omongkan ini? Demi dia, kau bisa bicara begini padaku. Perempuan ini. Bukan urusanmu. Gara-gara kau, aku cerai dengan Huan. Pagi besok aku akan cerai denganmu. Bercerai. Ingat janjimu dulu. Song Himing, dulu berbela, sekarang malah mau cerai. Sekarang lihat Lu Yun Huan jadi putri Sen. Mau buang aku? Jangan harap. Bagus. Sungguh luar biasa. Untung aku datang hari ini. Kalau tidak, komedi adu mulut ini. Song Himing, kau memang hina. Kau memang hina. Huan, aku salah. Ikatan kita selama ini, kau tak paham aku. Aku cuma memanfaatkannya. Padamu, cintaku sejati Song Himing. Beraninya kau bicara begitu? Duh, menantuku sayang. Salahnya adalah salah wanita Zhang Wanqiu itu. Dia yang menggoda anakku. Anakku takkan pernah sudi meliriknya sedikit pun. Iya, sudah kususahkan diriku untuk kalian berdua. Tenang saja, mulai sekarang hanya kau satu-satunya menantuku. Bukan. Xia Chunhua, apakah kau lupa? Duh, kaulah yang memaksa aku dan putramu cerai. Apakah kau juga lupa? Benar. Kau rampas rumahku. Kau bunuh ayah angkatku. Inilah kenapa sangka aku jahat. Aku cuma ingin. Aku sudah tua, kalian anak muda. Butuh hak milik pribadi, makanya aku masukkan rumah itu atas namaku. Kalau kau marah, sekarang juga kukosongkan rumah itu untukmu. Itu rumah hasil beliku. Nyahlah dari rumahku. Wajar. Haruskah aku berterima kasih? Bukan maksudku begitu. Huan. Hari ini aku akan cerai dengan wanita ini. Bolehkah kita kembali bersama seperti dulu? Aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Tidak. Sejak kau dan Zhang Wanqiu hianati Song Himing demi mencari kekuasaan, kita sudah tamat selamanya. Nyaha. Dasar sampah. Aduh. Kirain apa yang terjadi? Ternyata cuma Song Himing. Si ambisius. Betul, demi jadi menantu keluarga Zhang. Kau tinggalkan istri yang setia menemanimu saat susah. Dasar brengsek. Untung Lu Yun Huan. Kebetulan jadi putri terkaya Shen. Kalau tidak, harus menelan semua kesedihan itu. Salah paham. Ini bukan soal. Pergi kau pengkhianat. Mau cerai dari putri keluarga Zhang dan cari yang lebih tinggi lagi. Memalukan, Nyaha. Dasar pria oportunis. Anakku. Menjijikan. Song Himing, kau benar-benar berani nekat. Kau berani sakiti putriku. Siapa saja, patahkan kakinya. Jangan. Astaga. Oh iya, dia teman latihanku. Sangat setia. Kakak ipar. Atau apa? Kau minta aku maafkan dia? Bukan sama sekali. Ini karma untuknya. Perbuatan jahat berakibat buruk. Aku dan dia tidak ada hubungan. Oh, begitu? Benar. Dia yang hianati kau. Aku sudah tak tahan lihat perbuatannya. Tapi karena ikatan saudara, aku membantunya. Tapi sebenarnya di pihakmu, Huan. Tianji, apa yang kamu bicarakan ini? Mulai sekarang kau bukan apa-apa lagi. Tak mau ada brengsek sepertimu. Waktu di rumah sakit, bukannya kau suruh aku melayanimu? Jangan salah, Kak. Itu Song Himing. Sengaja memfitnahmu supaya kita bertengkar. Kau tak punya hubungan dengannya, tapi kita sangat erat. Keluarga Song memang tak tahu malu. Licik dan penuh penjilat. Semua sama saja. Berani menghina anakku. Kau harus tahu akibatnya. Panggil orang. Patahkan tangannya. Lempar keluar. Aduh, tanganku. Angkat. Sialan. Dasar berdosa.
Ini perkelahian. Keterlaluan menindas anak yatim kita. Xie Chunhua. Belum malam. Diamlah. Dasar badut licik kamu dan keluarga Song bersekongkol menjatuhkanku. Menghinaku, sekarang malah membalikkan fakta. Semua. Ini si tua bangka yang tadi. Sebelum Tuan Shen datang, terus menghina Nona Shen. Kita semua sudah dengar, benar sekali. Benar. Tak dengar kata Nona Shen? Nenek ini merebut rumah Nona Shen. Masih memaksa tinggal di dalam, tidak tahu diri. Hei, bagaimana mengatakannya? Bukan orang tua yang jahat, tapi penjahat. Yang tua. Dia cuma andalkan umur. Bertindak semena-mena. Tidak boleh, jangan begini. Cepat, berikan saya handel. 1 handel. Panggil orang. Seret dia keluar. Jangan biarkan mengganggu. Sayang. Kasihan sekali padamu. Tak kusangka, Sang Wan Qiu isinya sampah semua. Sudah terjadi, Ayah. Aku sudah ikhlas, jangan marah lagi. Jaga kesehatan, jangan dipikirkan. Tenang. Ayah sudah datang untuk membantumu. Hutang mereka akan kita hitung satu persatu. Sang Wan Qiu, hal yang lalu, aku bisa memaafkan. Tapi hari ini kau harus minta maaf. Ngapain aku minta maaf? Aku nggak salah. Lagi pula, Song Himing mau cerai dariku. Sang Wan Qiu, masih nggak ngerti? Dia cerai sama kamu bukan gara-gara aku. Dia memang seorang oportunis. Asal ada untung, dia bisa buang kamu kapan saja tanpa ragu. Tanpa aku pun. Asal ada yang lebih baik, dia bakal lakukan. King. Nona Zhang ini entah mikir apa. Main sama sampah dan malah dijadikan menantu keluarga Zhang. Hei, menurutku panci cocok dengan tutupnya. Mereka berdua sama-sama tidak bagus. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa terlibat hubungan? Selingkuh dan naik pangkat merusak hubungan. Inilah karma untuk selingkuhmu, harga yang harus kau bayar. Aku putri keluarga Zhang. Apa salahku merebut apa yang kuinginkan? Tunggu saja, ku balas dendam. Kau brengsek sekali. Anak durhaka. Kau nekat, tapi keluarga Zhang butuh nama baik. Tuan Shen, maafkan kejadian ini salahku gagal mendidik anak. Hingga dia berani melanggar aturan. Setelah ini, akan kuberi hukuman keras. Kita kan keluarga terhormat di Qingzhou. Kalau ini viral, merugikan semua. Bagaimana kalau kita selesaikan secara damai, Tuan Shen? Kau mau mengajari aku, bujuk sekaligus ancam. Berani pakai nama Zhang untuk tekan aku. Katakan saja, keluarga Zhang di mataku tiada arti. Wah, Direktur Shen, aku. Bukan itu maksudku, mohon berbelas kasihan. Jangan libatkan keluarga kami. Keluarga Zhang menindas seenaknya saat mengganggu putriku. Kenapa tak berpikir untuk berbelas kasihan? Mulai hari ini, hentikan kerjasama dengan Zhang. Cabut semua investasi pada Zhang. Keluarga Zhang memang menindas karyawan. Menyakiti rakyat, membuat Qingzhou penuh keluhan. Ini konsekuensi mereka. Aku pemimpin grup. Bersumpah di sini. Mulai hari ini, musuh Zhang selamanya. Aku pemimpin grup Homai. Bersumpah di sini tak akan berdamai dengan Zhang. Tuan Shen, tolong dengarkan saya. Kasihani kami, jangan lakukan ini. Beri kami kesempatan, Tuan Shen. Tanggung jawab atas perbuatan. Uruslah dirimu sendiri.
Hahaha. Hancur total. Semua hancur. Ayah, terima kasih sudah membelaku. Kalau bukan karena ayah, aku sudah dihancurkan oleh keluarga Zhang dan Shen. Ini balasan untuk mereka. Perbuatan mereka keterlaluan. Apalagi kau putriku. Nanti ayah selalu ada. Takkan ada yang berani sakiti kamu. Sudahlah, Nona Shen. Mulai hari ini, lupakan yang tak menyenangkan. Hidupmu akan semakin membaik. Terima kasih. Tuan Shen, menurutku kita harus buatkan pesta besar untuk Nona muda, umumkan pada semua orang bahwa dia putri Anda. Jangan sampai ada yang berani meremehkannya. Ada benarnya juga. Dia. Kembalinya Dodo membawa bahagia. Senang sampai lupa. Mari kita siapkan. Bulan depan, adakan pesta penyambutan megah untuk Dodo. Di acara itu, aku akan mengumumkannya di pesta nanti. Dodo adalah putri tunggalmu, juga pewaris tunggal keluarga Shen. Kau pikir ini salahku? Karena kau, aku jadi gelandangan. Kamu yang menghina Lu Yunhuan. Hingga keluarga Zhang bangkrut. Aku diusir. Tapi semua ini salah Lu Yunhuan. Hewati. Kau kira aku tak bisa hadapi kau? Tunggu saja. Xiao Chang, bagaimana pendapatmu tentang Jiang Chen? Pak Jiang muda berbakat dari keluarga terhormat. Sungguh luar biasa. Pak Shen juga sering memujinya. Nah, jika kau menikahi putriku, karakter Tuan Jiang sangat bisa diandalkan. Anda tahu itu. Lebih dari, jauh lebih kuat ratusan kali. Tentu saja. Tapi, sebut setan. Setan muncul, silakan masuk. Maksudku tidak. Apakah kamu ingin membicarakan putriku? Paman Shen, aku cinta putri Anda. Aku ingin di pesta nanti malam melamarnya. Paman Shen, tenang saja. Aku tak akan biarkan dia menderita. Usiaku memang tua, tapi aku bukan orang tua yang kolot. Urusan kalian, aku tidak akan mencampurinya. Selama putriku mau. Urusan kalian bukan urusanku. Baik, aku akan tunjukkan perasaanku. Nona, hari ini sangat cantik. Malam ini pasti memukau semua. Jangan bercanda, urus pekerjaanmu. Kenapa kamu kembali? Mama. Kenapa kalian? Kalian mau apa? Mau apa? Dasar laknat, kau hancurkan ibuku dan keluargaku. Aku akan balas dendam. Masuk. Salahmu. Kami menderita karena kau. Sekarang giliranmu untuk bertobat. Nasibmu di tangan kami. Kalian sendiri yang salah. Masih merasa putri besar keluarga Shen? Aku beritahu kamu mulai hari ini. King Zhou akan berubah. Apa artinya? Kalian mau apa? Kalian culik aku. Tidak takut ayahku akan tahu. Justru, kami justru ingin dia tahu. Kau sandera kami. Bayangkan jika ayahmu tahu kau ada di tangan kami. Apa dia akan menerima syarat kami demi nyawamu? Syarat? Syarat apa? Kalian mau apa? Apa yang kami mau? Sebentar lagi kau tahu. Tapi masa tenangmu sudah berakhir.
Acara akan dimulai di mana Nona Besar. Mungkin di ruang rias, aku cek dulu. Pak Sen, Pak Jiang Nona Besar hilang. Apa katamu? Nona Besar minta aku keluar dulu, katanya mau sendirian sebentar, jadi aku turuti. Saat aku kembali dan ketuk pintu, tidak ada jawaban. Aku khawatir terjadi sesuatu pada Nona Besar, jadi aku dorong pintu masuk. Tapi Nona Besar sudah lenyap. Tidak masuk akal. Kok bisa hilang? Jangan-jangan Nona Besar kabur karena marah. Ada yang mencium bau aneh. Seperti aroma menusuk hidung. Maaf, Anda tak boleh mengetik. Terasa manis. Itu ether. Menghirup banyak ether sekaligus bikin pingsan. Astaga, Nona Shen diculik. Siapa berani-beraninya? Berani menculik putrimu? Pak Sen, laporkan polisi. Pasti Nona butuh diselamatkan. Jangan lapor polisi, belum waktunya. Nona Shen ditahan mereka. Kalau lapor polisi, mereka akan nekat. Itu malah bahaya. Mereka menculik Nona Shen. Berarti punya tujuan. Percayalah, mereka akan menghubungi kita. Hai. Pak Sen, lama tak jumpa. Kau siapa? Wah, sibuknya orang penting. Sudah lupa padaku. Siapa? Aku tak penting. Yang penting, putri Anda saya tahan. Tebusan berapapun bisa. Jangan sentuh dia. Santai, Tuan Shen. Putri Anda tetap aman selama berada di sini. Patuhi perintahku, atau aku tak bisa menjamin apa-apa. Aku tak jamin dia kembali utuh padamu. Permintaan apapun bisa. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Saya kirim online sekarang. Datang sendiri. Dilarang bawa pengikut atau polisi. Langsung kubunuh dia. Baik, segera datang. Sendirian. 30 menit lagi aku tak lihat kau. Ayo makan. 10 terkena. Siapkan mobil, aku harus pergi. Tuan Shen. Jangan pergi. Jangan pergi sendirian. Para kriminal itu sangat kejam. Ini terlalu riskan. Dodo dalam bahaya, harus selamatkan. Paman Shen, percaya padaku. Dia benar datang. Sempurna. Selama dia datang, kita pasti setuju. Keluarga Jiang selamat. Lu Hong Huan. Kau benar-benar pembawa hoki bagiku. Aku akan memanfaatkanmu untuk masuk kalangan elite. Jadi orang terpandang. Kalian mau apa? Jangan berani-berani sentuh ayahku. Kau masih belum sadar situasi. Kau di tangan kami. Mau kubunuh kapan saja. Langsung mati kau. Pikir dulu baik-baik sebelum memberi perintah. Soal ayah miliardermu itu. Tunggu saja. Gelar Putri Shenmu sebentar lagi hilang. Kau dari sononya sudah jahat. Balik ke Shen pun. Kau takkan lebih tinggi dariku. Sekarat pun aku halangi niat licikmu, Song Yiming. Pu bilang, kau takkan pernah sukses. Nyawamu masih kau kendalikan. Mau mati silakan. Tapi ayahmu tak ingin kau mati. Nyatamu memang tak berharga bagiku. Tapi di dunia ini masih ada yang peduli, kan? Sampai. Dodo. Kau baik-baik saja. Wah, Tuan Shen, tepat sekali waktunya. Ternyata kalian. Tuan Shen, baru sebulan saja kita tidak bertemu. Sudah lupa sama sekali pada kami-kami kecil ini. Aku tak ingin habiskan kalian. Tapi justru jadi bumerang untukku. Jangan mendekat. Niat mereka jahat. Dodo, tenang saja. Ayah bawa kamu pulang. Bukankah kalian bilang kalau aku terima syaratmu? Kalian bebaskan dia. Kenapa dengan luka di wajahnya? Aku bilang akan lepaskan dia. Tapi tak janji tidak sakiti dia. Lagi pula, badannya masih utuh.
Tidak cukupkah kau pulang selamat? Kurang ajar. Berani. Sekali kau. Shen si kaya. Kamu kira ini rumahmu sendiri? Sok perintah-perintah kami. Dengarkan aku. Nyawa anakmu di tanganku. Jika kau ingin dia tetap hidup, lembutkan sikapmu atau tanganku bisa kecolongan. Jangan bergerak. Aku janji, apapun yang kau mau, jangan sentuh dia. Ayah. Shen si jutawan memang royal. Langsung saja. Tanda tangani dokumen ini. Dan Lu Yun Huan ku lepas. Ayah, jangan tanda. Aku memang tidak tahu isinya, tapi pasti itu jebakan mereka. Jangan, ayah. Keluarga Shen, perjanjian saham. Aku alihkan semua saham dan asetku kepadamu sepenuhnya. Up-in. Song Himing, kau ternyata mengincar keluarga Shen. Ayah, jangan tanda tangani. Jangan biarkan bajingan ini menang. Abaikan aku. Ada apa ini? Aku mau keluarga Shen, bukan nyawamu. Tapi tergantung apakah Taipan Shen rela melepasnya. Jika Taipan Shen tetap mempertahankannya, maka yang kuambil hanya nyatamu yang tak berharga. Asal tanda tangan perjanjian ini, kau akan bebaskan dia, kan? Tentu. Asal kau tanda tangani, kalian boleh pergi utuh. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Ayah, jangan percaya dia. Dia benar-benar penjahat sejati. Dia benar-benar penjahat sejati. Meski sudah tanda tangan, dia pasti takkan menepati janji untuk membebaskan kita. Ini hanyalah janji kuno. Tanda tangan berarti bunuh diri. Diam. Kau, wanita, berani bicara lagi, kau akan mati seketika. Tuan Shen, tak mau tanda tangan? Apa benar-benar tega melihat anak kandungmu mati? Dodo, perjanjian. Harus tanda tangan. Hahaha, baguslah Tuan Shen akhirnya paham juga. Hahaha. Walau sejak kecil aku terpisah darimu. Tapi, aku selalu berharap suatu hari bisa bertemu dan mengenalmu. Akan jadi manusia terbahagia. Sejak kecil dibuli, dihina, menghina. Anak yang tidak punya ayah. Kata mereka, bilang ayahku membuangku. Tak mau aku lagi. Tapi, aku yakin kau pasti terus mencariku. Kau takkan menyerah pada ayah. Hari-hari bersamamu paling berbahagia bagiku. Aku bersyukur. Sudah. Aku bilang, akan kubawa pulang. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak akan membiarkanmu hilang lagi. Jika terjadi, aku mempertahankan seluruh grup Shen. Tapi untuk apa? Lebih baik aku mati saja. Haha. Cinta yang dalam, haha. Mengharukan. Tapi, drama ayah anakmu selesai di sini, Tuan Shen. Kau tanda tangan kontrak ini atau tidak? Baik. Aku pergi. Baik. Aku tanda tangan. Jangan, ayah. Beca. Keluarga Shen. Shen Group miliki keluarga Shen. Song Himing akhirnya sampai di puncak masyarakat ini. Sekarang bukan era Shen. Era Song sekarang. Sial. Lu Hum Huan. kau sungguh berharga. Ini semua juga berkat usahaku. Loh, setelah urusan selesai, kau janji bagi hasil untuk selamatkan keluarga Zhang. Aku janji begitu. Uang ini bisa kucurahkan sedikit saja dari celah jariku. Sudah cukup untuk hidupmu seumur hidup, Nona Zhang yang dimanja 20 tahun ini.
Sudah cukup belum? Aku kasih uang. Selesai. Bagaimana? Masih kurang lagi. Kata siapa kau tidak menyesal? Sialan kau. Dulu kita sepakat, kini kau berkhianat. Tanpaku, mana mungkin terjadi? Tanpa aku, apa mungkin berhasil? Aku bahkan berjanji pada Lu Yunhuan akan melindungi. Kita pergi. Tanpa Lu Yunhuan, ini mustahil terjadi. Sudahlah. Meski ku tanda tangani perjanjian ini, sahamku di keluarga Shen sudah habis. Kuserahkan semua saham. Sahamnya telah dialihkan ke putriku. Perjanjian yang kau paksakan ini tidak sah. Apa? Tua bangka. Kau tak peduli nyawa Lu Yunhuan. Kepalaku. Lalu. Jangan sentuh dia. Mana Lu Yunhuan itu? Daddy, Song Yiming, kau mencari aku. Bagaimana? Song Himing, Lu Yunhuan sudah kabur. Hancur. Semuanya hancur. Ini salahmu. Tanpa alasan jelas, kau tinggalkan Lu Yunhuan. Bukan urusanku. Masih ada ibu. Rupanya kalian sudah siap. Maafkan aku, ayo pergi. Bangkit akan segera dimulai, kita masih bisa kembali. Selamat datang para tamu di bangkit ini. Hari ini putri keluarga Shen kembali. Kepala keluarga Shen telah menemukan putrinya yang hilang bertahun-tahun. Mari sambut dia. Terima kasih atas kehadiran Anda. Izinkan saya perkenalkan putri saya, Lu Yunhuan. Di masa sulit dulu, aku kehilangan dia. 20 tahun kemudian, putriku akhirnya kembali. Gobokan! Lu Yunhuan adalah putri dan pewaris tunggal Shen. Lancang kau. Itu kan putrimu. Tanda bidang. Putri Pak Shen cantik sekali. Berat rasanya hidup terpisah lama. Syukur semua berakhir. Mulai hari ini, semuanya baru. Hidup baru dimulai. Ayah, Direktur Jiang mana? Tadinya masih ada. Tiba-tiba dia menghilang. Mungkin lelah seharian tadi malam. Jadi pulang saja. Aku tak tahu juga. 10. Jika ingin menemui dia, Ayo cari sendiri. Bukan mau ketemu dia, cuma... Nona Shen, maukah Anda berkenan? Mau jadi istri saya? Aku mau.